memperhatikan dan seterusnya memutuskan pertama, mengangkat dan menetapkan struktur Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2006 sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam surat lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia atau DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2026. Ketiga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Generasi Indonesia. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2021, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Generasi Digital Indonesia, DPP Gradasi, Ketua Muhammad Sidika Tomsio SH, Sekretaris Fuad SH MH MKN, ditandatangani. Lampiran keputusan DPP Gradasi tentang penetapan struktur Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2006. Kepada yang dibacakan nama-nama di bawah ini, harap tampil ke depan ketika disebutkan. Susunan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2006. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Heri Safrizal AMD RS SKM, bisa mengambil tempat. Wakil Ketua 1, Dr. Kandidat Muhammad Iqbal Trihidayat SSOS I MSI, Bidang Pengembangan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan. Wakil Ketua 2, Supriyanto SPD MSI, Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Hubungan Internasional. Wakil Ketua 3, Ervin Mardalena SE MSI, Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Sekretaris Dedi Erwansah STP. Wakil Sekretaris 1 Bidang Organisasi dan Kesekretariatan Noviansyah SE MSI. Wakil Sekretaris 2 Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, Publikasi dan Media Revi Chandra SPD. Wakil Sekretaris 3 Bidang Pendanaan Usaha dan Usaha Organisasi Fahri Lambardo MKOM. Bendahara Desi Apriani SSI MPD. Wakil Bendahara 1 Anita Arianti SOS MSI. Wakil Bendahara 2 Umila Ayuni SE. Badan-badan organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Mariana Purba MKOM, Wakil Koordinator Enda Kartikasari MSI, Sekretaris Febri Saputra Gultom AMD, Anggota Pujianto Eskom MCS, Anggota Dwi Maharani MIKOM, Anggota Luki Indra Kusuma SSI MKOM, Anggota Marianto Tri Saputra Eskom MKOM, Anggota Rudiansah Eskom MKOM, Anggota Cahyo Pambudi Darmo Eskom MKOM, Anggota Dewi Oktaviani MKOM,
anggota Bahtiar K. SSI Eskom Mkom, anggota Iski Mediansah Mkom. Badan Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Usaha, Koordinator Marinda Gusti Ahiriah STMT, Wakil Koordinator Vera Eliasa SE, Sekretaris Sapria SKM, anggota Ridho Slamet Lukita AMD, anggota Sri Marliana AMD, anggota Miss Ferawati SPD, anggota Arya Aditama ST SIP, anggota Ahmad Bermawi SPD MPD, anggota Rusma Rizal SE MSI, anggota Maya Dini MSI MAK, anggota Elia Yusmawati SE, anggota Ade Haryanto SPD. Badan Kerjasama Sosial Hukum dan Advokasi, Koordinator Duan Rahmatullah SPD, Wakil Koordinator Santi Indriani SHMH, Sekretaris Yudhistira Panji Nugraha, anggota Arif Nopandra, anggota Rasba Mantra, anggota Amir Mahmud Esos SHMSI, anggota M. Iqbal Ramdhani SSN MPD, anggota Efrina Mas Daini MSI, anggota Iswadi Ahmad SIP, anggota Akbar Adichan Kamiludin, anggota Ubay Munira SAG. Biro Umum Organisasi, Koordinator Nora Detawela, Wakil Koordinator Yuni Eprianti, Sekretaris Bayun Rahadi, anggota Zulfa Hidayah SPD, anggota M. Taufik Hidayat. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2021, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPP Gradasi, Ketua Umum Muhammad Sidika Tomsio SH, Sekretaris Jenderal Fuad SH MH MKN, distempel dan ditandatangani. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan. Mohon berkenan kepada Ketua Umum DPP Gradasi Bapak Muhammad Sidik Kaimuddin Tomsio SH untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum DPP Gradasi. Pertama-tama, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik sebagai pengurus DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan? Saya ulang sekali lagi. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik sebagai pengurus DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Juni 2021, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya, Muhammad Sidik Kaimuddin Tomsio, Sarjana Hukum, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Generasi Digital Indonesia. Dengan ini, resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus DPD Gradasi Sumatera Selatan, periode 2021-2026. Semoga saudara-saudari benar-benar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab secara profesional. Amin. Batu Raja, tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, ditandatangani oleh Ketua Umum. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Ketua Umum DPP Gradasi.
Saya akan bacakan ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Juni 2021, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Mohon diikuti. Kami segenap Dewan Pengurus Generasi Digital Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, periode 2021-2026, berjanji: 1. Siap menjalankan tugas-tugas organisasi secara profesional dan tanpa pamrih. 2. Akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Tidak akan memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Batu Raja, tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, pengurus DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan, periode 2021-2026. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyerahan bendera Pataka Gradasi dari Ketua Umum DPP Gradasi Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua DPD Gradasi Sumatera Selatan. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati, mohon berkenan kepada staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Nelson Firdaus MM, untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama saya bertanya, apakah saudara-saudari siap untuk dikukuhkan sebagai pengurus DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya, Dr. Andes Nelson Firdaus MM, selaku Dewan Pertimbangan DPD Gradasi Sumatera Selatan, dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus DPD Gradasi Sumatera Selatan periode 2021-2026. Semoga saudara-saudara benar-benar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab secara profesional. Amin. Batu Raja, tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, Dewan Pertimbangan DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Nelson Firdaus MM, ditanda tangani. Baik, mohon tetap berada di tempat Bapak.
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan juga kepada Ketua DPD Gradasi Sumatera Selatan, Sekretaris DPD Gradasi Sumatera Selatan, Ketua Umum DPP Gradasi Republik Indonesia, Wakil Ketua 3 DPP Gradasi Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan, dan disaksikan oleh Koordinator Pemberdayaan Komunitas TIK Kominfo Republik Indonesia dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan untuk menuju meja penandatanganan. Baik, terima kasih Bapak bagi yang sudah menandatangani dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula, diikuti oleh seluruh pengurus yang telah dilantik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua 1 DPD Gradasi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Trihidayat SOSI MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Santoso, SSN, selaku perwakilan dari Kemenkominfo Republik Indonesia. Yang terhormat staf ahli Pak Gubernur, Pak Dr. Nelson Firdaus MM. Yang terhormat Bapak Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Haji Edward Chandra MH. Serta Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Pemkab Okut, dan juga para hadirin berbahagia. Izinkan Pak Bupati, sampaikan SK pengurusan di DPD Gradasi Sumatera Selatan. Surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Generasi Digital Indonesia DPD Gradasi nomor 016/SK DPD Gradasi Sumsel _6 Romawi _2021 tentang penetapan struktur Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat mandat nomor 012/SM DPD Gradasi Sumsel _5 Romawi _2021 tanggal
10 Mei 2021 tentang penerima mandat caretaker Dewan Pengurus Cabang Generasi Digital Indonesia DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjuk Saudara Dedi Erwangsa STP wajib membentuk kepengurusan Generasi Digital Indonesia di tingkat kabupaten. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan struktur Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2026. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 7 Juni 2021. Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Heri Syafijal AMDRS SKM. Sekretaris Dedi Erwangsa STP. Ditandatangani cap stempel. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPD Gradasi Sumatera Selatan nomor 016/SK/DPD Gradasi Sumsel _6 Romawi _2021. Susunan Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2026. Dewan Kehormatan Bupati Ogan Komering Ulu, Ketua DPRD Ogan Komering Ulu. Dewan Pertimbangan Bapak Priyatno Darmadi SOS MSI, Bapak Ronaldes Januar Effendi, Ibu Hajah Lindawati MZ MT. Dewan Pengarah Bapak Taufik SH MH MM, mohon izin. Bapak Haji Teddy Mayulansah SSTP MM. Bapak Haji Ilhamuddin SH MSI. Bapak Farijal Chandra SP. Bapak Fahmi Alian SOS. Bapak Doros Ahmad Firdaus MSI. Bapak Denmarkos SIP. Bapak Haji Saiful Kamal SKM MEPIT. Dewan Pembina Bapak Haji Imron Husni ST MSI. Ibu Ervin Mardalena SE MSI. Bapak Amin Al-Husaini SE MSI. Bapak Bagus Supardiono SPD MSI. Untuk nama-nama yang akan saya panggil nanti untuk menempatkan posisi. Dewan Pengurus Cabang DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ketua Dedi Erwansa STP. Wakil Ketua 1 Aprili Maulidin AMD. Wakil Ketua 2 Imam Nuryadin SPDI. Wakil Ketua 3 Dodi Eka Putra ST. Sekretaris Yudhistira Panji Nugraha. Wakil Sekretaris 1 Yuni Eprianti. Wakil Sekretaris 2 Muhammad Zuliansyah. Wakil Sekretaris 3 Febri Saputra Gultom AMD. Bendahara Nora Detawela. Wakil Bendahara 1 Bayun Rahadi. Wakil Bendahara 2 Risnaita. Badan-badan organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat. Koordinator Destiarini Mkom. Wakil Koordinator Nopa Liasari. Sekretaris Johan Pandi Anggara. Anggota Amaluddin. Badan Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Usaha. Koordinator Iswadi Ahmad SIP. Wakil Koordinator Suryadi. Sekretaris Iko Sefrita SPD. Anggota Saiful Yahoza. Bidang Kerjasama Sosial Hukum dan Advokasi. Koordinator Andika Sumantri.
Wakil Koordinator Alimin, Sekretaris Budi Anugrah, Anggota Binsa Leowanda, Biro Umum Organisasi, Koordinator Sela Reja Frisa, Wakil Koordinator Intan Maritasari SKM, Sekretaris Bibit Lisriana, Anggota Jumli, ditetapkan di Palembang pada tanggal 7 Juni 2021. Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Generasi Digital Indonesia DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Heri Safrizal AMDRS SKM, Sekretaris Dedi Erwansa STP, ditantangani cap stempel. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mohon berkenan kepada Ketua DPD Gradasi Sumatera Selatan, Bapak Heri Safrizal AMDRS SKM untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya bertanya, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik sebagai pengurus DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu? Saya ulangi, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik sebagai pengurus DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu? Baik, saya lanjut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 11 Juni 2021 bertempat di pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Heri Safrizal SKM, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Gradasi Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus DPC Gradasi Ogan Komering Ulu periode 2021-2026. Semoga saudara-saudara semua benar-benar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab secara profesional. Amin ya rabbal alamin. Batu Raja tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, Ketua Umum DPD Gradasi Sumatera Selatan Heri Safrizal SKM segera ditandatangani. Baik, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Ketua DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan. Baik, saya akan lanjutkan dengan pembacaan ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 11 Juni 2021 bertempat di pendopo Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk semua ikuti kata-kata saya. Kami, saya ulang, kami segenap Dewan Pengurus Cabang Generasi Digital Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2026 berjanji siap menjalankan tugas-tugas organisasi gradasi secara profesional dan tanpa pamrih. 2. Akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Tidak akan memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Batu Raja tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, pengurus DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2026.
Baik, mohon berkenan kepada yang terhormat Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan pengurus DPC gradasi Ogan Komering Ulu. Pertama-tama saya bertanya apakah saudara-saudari siap untuk dikukuhkan sebagai pengurus DPC gradasi Ogan Komering Ulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juni 2021, bertempat di pendopo Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya, Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, selaku PLH Bupati Ogan Komering Ulu, dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus DPC gradasi Ogan Komering Ulu periode 2021-2026. Semoga saudara-saudari benar-benar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab secara profesional. Amin. Batu Raja tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, PLH Bupati Ogan Komering Ulu, Edward Chandra. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan kepada Ketua DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sekretaris DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ketua Umum DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua 1 DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan, dan disaksikan oleh Koordinator Pemberdayaan Komunitas di Kominfo Republik Indonesia, dan juga Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menuju meja penandatanganan. Baik, terima kasih Bapak bagi yang sudah menandatangani, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Diikuti oleh seluruh pengurus yang telah dilantik. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Dewan Pengurus Daerah Generasi Digital Indonesia
DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan. Kami mohon berkenan kepada Bapak Heri Saprizal AMDRS SKM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Nelson Firdaus, MM. Ini mohon izin Pak, ini menjadi Dewan Pertimbangan dari Gradasi Sumatera Selatan. Ya. Ini sekali sebagai staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM. Saya dapat info Bapak sangat mendukung sekali kegiatan generasi digital, ya, dan sangat mensupport Bapak. Saya terima kasih sekali Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak PLT Pak, Bupati Ogan Komering Ulu, Edward Chandra, SHMM. Bapak kemarin mohon maaf Pak, saya tidak ikut serta audiensi, tapi sangat kami terima kasih sekali Pak, apresiasi sekali Bapak sudah ikut mensupport Pak. Ini termasuk juga menyediakan fasilitas rumah kabupaten Bapak. Ya, yang tadinya mungkin kami sudah berpikir untuk sewa Pak. Ini udah nggak sewa Bapak, disupport juga makanannya Bapak. Terima kasih Pak. Insya Allah Pak, amal jariah tidak akan kami lupakan Pak untuk memajukan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami akan selalu ingat itu Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Tri Santoso SSN, ini sahabat kami Pak. Dari gradasi ini Pak, seluruh Indonesia dengan beliau kami keliling Pak. Ini kami keliling di tahap keempat ya Bapak. Tahap keempat ini ada 5 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang di sini dalam hal ini adalah Sumatera Selatan kali ini Bapak. Sumatera Selatan diwakili oleh 2 kabupaten kota, Kota Palembang 1 titik, terus Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu 3 titik Pak. Kenapa kami buat titik-titik? Karena ada COVID Pak. Kami sengaja membatasi jangan sampai kegiatan itu akan mengganggu masyarakat. Walaupun tujuannya manfaat, punya dampak, tapi kadang-kadang kita mengganggu hak orang lain, ya akan berdampak negatif buruk juga Pak. Jadi kami sengaja ini Pak, ada yang dari jauh kami virtual saja, karena kalau kami hitung lebih dari 50 orang nanti kami akan kena ini Pak. Jadi mohon maaf Pak, ini bukan nggak bisa rame. Jadi kami secara total Pak, ini dari Palembang ini serentak rangkaian dari Palembang, melihat sentra produksi tenun, kami latih UMKM-UMKM-nya biar bisa lebih maju lagi. Itu 50 orang Bapak. Terus kami Talang Jawa, kami UMKM Pak, sektor UMKM. Juga menghadirkan SKPD terkait, alhamdulillah bisa sukses juga Bapak. Kemarin juga kami sektor pariwisata di Padang Bindu Pak, kami ingin mengangkat objek wisata Pak, sayang sekali infrastrukturnya sudah bagus, tapi kalau tidak didukung oleh peran serta masyarakat, ya akan percuma juga sarana yang tersedia. Kami hari ini, yang tadinya dilaksanakan di Unbara Pak, karena ada yudisium, Ibu Lindawati, kami bergeser di Hotel Grand Kemuning Pak. Kami kampung digital gradasi di bidang pendidikan Pak. Jadi kami ini Pak, membuat kampung-kampung Pak, meliterasi kampung-kampung supaya maju. Ada sektor-sektor, memang leading sektornya adalah Kominfo Pak, Dinas Kominfo. Tapi tidak terlepas Pak, namanya kegiatan itu kan bermasyarakat, ada keterkaitan dengan dinas instansi lain. Jadi kami sangat support sekali dari dinas Pak Ermuni itu Pak, Pak Ermuni di belakang. Kemarin Dinas Koperasi UKM, waduh sangat pidatonya sangat bagus sekali, kami apresiasi sekali Pak. Terus Pak Saiful Kamal, ini hari ini Pak ya, kita bergabung dengan klinik UMKM Sumsel Pak. Mana Ibu Lisa nih? Ada Ibu Lisa, nggak hadir. Tadi beliau mencari partner Pak selama ini Pak. Alhamdulillah ketemu katanya Pak. Jauh-jauh sampai ke Linggau, taunya di Batu Raja juga ada. Tapi memang karena ini ketemu Pak, alhamdulillah Pak. Banyak pertemuan, banyak silaturahmi, banyak perkenalan Pak. Perkenalan dalam hal positif. Terima kasih kepada Bapak Imansa SEMM, ini kakak Anda ini. Ya, saking akrabnya kami panggilannya bro, Pak. Halo bro, siap bro. Jadi tidak ada batas Pak kami Pak. Terima kasih sekali Pak. Jadi walaupun kami masih muda sangat dihargai betul Pak sama Pak Imansa.
Ya, termasuk juga Pak Kadin ya, selalu kontak kami Pak. Selalu kontak, tanya kabar dan lain-lain Pak. Terima kasih Pak. Ya, Insinyur Haji Mansur Husin Pak. Ya, Pak, dari Kepala Dinas Disnaker ini sahabat kami udah 10 tahun Pak di Disnaker Sumatera Selatan Pak. Ini sangat support juga Pak. Dari BP PAUD Dikmas juga Pak. Dr. Sugiyoto kemarin Pak katanya mau datang. Mau datang betul Pak, dia mau sangat apresiasi sekali, terutama dengan Dinas Pendidikan karena dia banyak jalinan silaturahmi. Tapi karena ada undangan dari Dirjen Kemdikbud Pak, dalam waktu hal yang bersamaan dia hanya bisa memantau Palembang. Untuk Oku tidak bisa memantau. Ini ini banyak catatan ini ya, Pak Yanuar ini komunikasi terus Pak. Mohon maaf Pak kalau misalkan ada miss, ya biasa Pak, namanya anak muda Pak, mohon maklum Pak. Tapi tujuan kami Pak, insya Allah kami punya visi membangun daerah Pak, terutama Oku adalah daerah kelahiran saya Pak. Saya di gradasi ini Pak adalah salah satu pendiri Pak bersama Bang Oni Pak, Ketua Umum. Kenapa kayak saya ditanya Pak waktu itu, kok saya bisa laksanakan tingkat Sumatera Selatan di Oku Pak? Ya memang Pak kepentingan masyarakat ada juga Pak, kalau bisa ya daerah juga ikut terangkat Pak. Jadi mohon izin Pak Nelson, bukan saya tidak hormat Pak dengan Pak Nelson atau Pak Gubernur, tapi saya juga berkeinginan Pak supaya daerah saya juga maju Pak. Jadi di Kota Palembang dan Ogan Komering Ulu. Ini nggak bisa saya sebutkan satu persatu, ada BLK, ada Disnaker, Dinas Pendidikan, semuanya ikut support Pak Bupati. Jadi setiap titik itu ada dinas-dinas Pak terkait. Jadi terima kasih Pak, sangat support sekali. Ini Pak Taufik ini bos saya Pak di BKKBN dulu Pak. Dididik sekali Pak supaya menjadi orang yang bisa bermanfaat. Jadi saya sangat terima kasih sekali Pak Taufik SHMM. Ini saya juga berdinas di Dinas KB Pak. Jadi beliau dulu kepala dinas saya dulu Pak. Sekarang sudah di Kesbangpol. Terima kasih Pak Taufik. Kami sampaikan Pak, gradasi ini adalah mempunyai lintas dimensi Pak. Lintas dimensi, tidak ada batasan, karena kalau kita membatasi diri Pak, tidak berkolaborasi, makanya kita nggak bisa maju Pak. Jadi kami ini bersifatnya mengajak Pak, mengajak partisipasi dari seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah daerah maupun perusahaan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, seluruh Pak. Jadi kami tidak ada membatasi diri Pak untuk bekerja sama dengan siapapun. Ya kami sadar kalau bekerja sendiri tidak akan berhasil Pak. Program apapun tujuannya baik, kalau bekerja sendiri-sendiri ya akan hasilnya tidak akan, mungkin ada hasilnya tapi tidak akan maksimal. Jadi terima kasih sekali kepada SKPD, baik provinsi dan kabupaten kota. Mungkin itu Pak, nanti saya akan mengurangi jatah Bapak gitu untuk berbicara di sini. Ya saya hanya melaporkan kegiatan bahwa kegiatan ini kurang lebih, peserta itu Pak kurang lebih 300 Pak untuk 4 titik Pak. Melibatkan peserta, panitia dan narasumber. Dan ini Pak antusiasnya sekali Pak, banyak perguruan tinggi ikut gabung Pak. Unbara Pak, Universitas Batu Raja dengan Ibu Lindawati, mana Ibu Lindawati tadi? Ya lagi sholat Pak. Terus ada juga dari Binatang, ada Universitas Syakirti. Akmi mau masuk juga Pak. Mau cari rupanya mencari partner selama ini Pak. Alhamdulillah. Klinik UMKM Sumsel juga Pak. Ya. Terima kasih Pak, mungkin situ saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Dewan Pengurus Pusat Generasi Digital Indonesia, DPP Gradasi, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Sidik K. Tomsyu SH. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang pada kesempatan ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andus Nelson Firdaus MM. Mohon izin Pak. Yang
saya hormati PLH Bupati Ogan Komering Ulu, Dr. H. Edward Chandra MH. Mohon izin, Pak. Yang saya hormati Pak Bambang Tri Santoso, selaku Koordinator Pandu Digital Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Yang saya banggakan, Mas Heri, selamat, sudah kurang lebih 2 tahun DPD Sumatera Selatan kita nanti untuk dilantik, ya. Dan pada kesempatan hari ini dapat kita laksanakan. Luar biasa, Mas Heri beserta jajarannya. Yang saya hormati SKPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan. Puji Tuhan, Mas Heri ini, Bapak Ibu, salah satu Dewan Pendiri Gradasi. Di Dewan Pendiri beliau adalah sekretaris saya, dan di DPP Gradasi beliau adalah wakil 1, orang yang selalu mendampingi saya mengembangkan gradasi. Ya, kita memberikan apresiasi luar biasa kepada Mas Heri yang sangat berjasa di gradasi. Dan alhamdulillah ini adalah DPD yang ke-15 yang telah kami lantik. Sejak tahun 2019 kami telah ada di 30 provinsi. Sesuai dengan visi besar kami bahwa di tahun 2021 ini kami akan berdiri serentak di 34 provinsi. Dan hari ini adalah DPD yang ke-15 kami dari DPP melantik. Ya, dan perlu saya sampaikan bahwa Gradasi merupakan salah satu organisasi penggerak literasi digital nasional yang terbuka untuk umum. Ya, kami telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian pusat dalam rangka mendukung semua program-program pemerintah sesuai dengan amanah Pak Presiden Jokowi untuk pengembangan transformasi digital. Dan pada hari ini kami ada kegiatan di Oku dan kemarin di Kota Palembang dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan pandu digital yang merupakan salah satu program dari Kementerian Kominfo untuk pendampingan terhadap percepatan transformasi digital. Dan itu sesuai dengan visi besar dari kami di Gradasi untuk mendukung, memfasilitasi, mengedukasi masyarakat untuk kegiatan transformasi digital sehingga kita dapat berkembang bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan pelaksana harian Bupati Ogan Komering Ulu. Kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Walaupun ini agak panas ya Pak, Omang ya. Saya udah tambah kipas angin, tapi hidup enggak? Cuacanya emang ya. Yang kami hormati Pak Bambang Tri Santoso, Koordinator Pandu Digital Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. Andes Nelson Firdaus MM, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, diwakili oleh Pak Imansa, Kabid Pengolahan Komunikasi Publik Dinas Kominfo. Kemudian yang kami hormati tentunya Ketua Umum DPP Gradasi, Bapak M. Sidik Kaimudin Tomsio, SH. Ini dari mana Pak?
Ambon Manise. Ya. Pak Dr. Ode Abdurrahman ada? Ya, Wakil Ketua Umum. Kemudian tadi yang bersemangat Adinda Heri Saprizal, AMDRS SKM, Ketua DPD Gradasi Provinsi Sumsel. Yang berikutnya Ketua DPC Gradasi OKU, Adinda Dedi Erwansa STP. Ya. Kemudian dari DPC yang hadir ada yang dari Palembang. Ada ya? Dari Prawamuli? Ada Prawamuli, dan dari Oku Timur. Ada. Dan segenap pengurus ya, tadi yang telah dikukuhkan, baik itu yang DPD maupun yang DPC, OKU, serta hadir di sini para kepala OPD, Kabankes Bank, kemudian Pak Januar mewakili Kadis Kominfo, Pak Lukman juga Kadis Perindak, serta rekan-rekan media yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di pendopo Rumah Dinas Kabupaten Oku ini dalam rangka telah kita sama-sama ikuti tadi pelantikan DPD, Gradasi Sumsel, dan DPC Kabupaten Oku. Tentu yang pertama kami ucapkan selamat datang dulu pada yang pertama Pak Bambang yang sudah datang dari kemarin, Pak ya. Kemudian Bapak staf ahli Gubernur yang mewakili Bapak Gubernur. Inilah keadaan Kabupaten Komering Ulu. Mungkin Pak Bambang sudah berapa kali, Pak? Yang pertama. Nah, yang pertama. Jadi kita punya 13 kecamatan. Jadi dulunya besar, dibagi 3, dipecah 3, Oku Timur dan Oku Selatan. Desanya banyak, 143 desa, ada 14 kelurahan. Nah, ini. Yang pertama, yang kedua, tentu kami ucapkan selamat kepada yang dikukuhkan hari ini untuk siap bersemangat untuk berkiprah dalam era digitalisasi, dalam semua aspek yang membangun literasi dan edukasi kepada masyarakat. Tentu ini merupakan satu hal yang mulia dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian. Kita memang pada era saat ini, kalau kita simak kemajuan-kemajuan teknologi, dan pemerintah juga sedang bersemangat untuk transformasi digital, Pak Bambang ya. Mungkin Bapak nanti bisa cerita juga. Banyak hal yang menjadi komponen untuk transformasi digital, seperti infrastruktur misalnya. Bicara infrastruktur, kalau di Oku ini sendiri Pak Bambang, saya sudah tanya datanya ke Kominfo, masih ada sekitar 140-an blank spot dari luas wilayah yang ada, lebih kurang 4.700 km persegi. Kalau dihitung jiwa pengaksesnya, yang itu lebih kurang 250.000 jiwa yang akses internetnya masih kurang blank spot tadi. Dan ini dihitung dari jiwa dari penduduk kabupaten, lebih kurang 367.000 jiwa, itu lebih dari 50%. Nah, ini sebetulnya ada beberapa titik tapi tidak optimal, tidak maksimal. Nah, ini yang data yang ada di kita di Kominfo. Kemudian juga yang penting juga regulasi. Nah, kalau regulasi kita di
pemerintahan sendiri sudah memberikan contoh-contoh seperti kita kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD ini semua sudah kegiatan non tunai digital. Non tunai semua baik itu belanja maupun penerimaan semua non tunai 100% ini dilakukan. Nah, program-program tentu telah dilakukan seperti umumnya yang dilakukan oleh Kominfo. Seperti kita bagaimana memberikan akses masyarakat free hotspot misalnya, ini juga kita lakukan dan menyatukan jaringan server untuk penanganan atau pelayanan di jajaran pemerintah kabupaten ini juga sudah kita lakukan. Dan tentu yang paling penting adalah untuk mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman dari gradasi yang kemarin sudah ada ditetapkan 3 titik ya di Kabupaten Oku ini untuk membangun kampung digital ya. Kampung digital. Nah, ini kami sangat terima kasih sekali. Artinya di Oku ditetapkan untuk dibina di pacu perkembangannya ada 3 titik, tadi di Palembang 1 malah kita ada 3, dan ini tentu bisa kita manfaatkan, terutama kami menghimbau melalui forum ini pada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, terkhusus pada 3 tempat tadi, ya untuk memanfaatkan peluang ini melalui pandu-pandu lah istilahnya, toko-toko digital ini. Toko-toko digital, karena banyak yang bisa kita lakukan di era saat ini dengan digitalisasi, mempermudah, mempercepat. Nah, ini update semua informasi, dan juga kita juga sebetulnya dengan adanya digitalisasi ini juga di satu sisi kita juga diminta untuk bijak. Maka kehadiran dari gradasi ini penting untuk menjadi motor penggerak untuk menjaga agar pengguna akses digital ini bisa menggunakan atau memanfaatkan dengan bijak sekaligus produktif. Nah, ini produktif, hal yang penting karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan digital. Dalam satu genggaman saja kita dengan gadget yang kita punya, ini bisa manfaatnya luar biasa. Bahkan pada person-person tertentu sudah banyak yang sukses berhasil dengan digitalisasi ini. Yang menyasar semua sektor, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi faktanya memang sudah menyajikan bagaimana banyak semua sektor ini terbantu dan terangkat dengan adanya digitalisasi. Perlu bijak memang karena dengan digital juga bebas. Tadi komunikasi tanpa batas. Tadi sudah disampaikan tanpa batas dengan adanya digitalisasi, dan ini kita perlu bijak untuk menyikapi berita-berita misalnya yang hoax ataupun berita-berita yang sifatnya konten-konten yang tidak pantas misalnya untuk diakses oleh banyak masyarakat pada umumnya. Saya kira itu saja mungkin. Sekali lagi selamat pada yang dilantik tadi, dan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu siap untuk mensupport, berkolaborasi seperti semangat dari gradasi ini. Tentu nanti tetap kami mengharapkan arahan-arahan nanti dari pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur dan Kominfo provinsi, dan juga arahan-arahan dari Kominfo kementerian melalui Bapak Bambang Tri Santoso untuk menjadi semakin kita bersemangat dalam membangun kita Provinsi Sumatera Selatan, dan terkhusus kami yang pada kesempatan ini berkesempatan untuk
yang pertama di Sumsel setelah provinsi. Ini kita apresiasi kepada Dinda Heri Safrizal ya, karena wong sini ya wong Oku ini telah berkiprah untuk tingkat provinsi dan juga bisa mengangkat kita semua, terutama organ Komering Ulu yang kita cintai dan Sumsel pada umumnya yang sama-sama juga kita cintai. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Sumatera Selatan. Mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Haji Nelson Firdaus MM, disilakan. Bismillah. Sore-sore mak ini lemak bepantun dulu ya Pak daripada kita ngantuk. Buah pepaya, buah zaitun. Izinkan saya membuka salam dengan pantun. Bukan nampan sebarang nampan, nampan terbuat dari emas. Bukan salam sembarang salam, salam agama wajib dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sebelum kami menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Seyogianya beliau hari ini memang mau berkesempatan hadir. Cuman dikarenakan ada tugas yang harus dihadiri oleh beliau, oleh sebab itulah hari ini ditugaskan kepada kami untuk mewakili beliau di tempat ini. Sekali lagi kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur untuk kita semua yang hadir di sini. Yang terhormat Bapak Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Optika Kemenko Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bapak Bambang Trisantoso. Selamat datang Pak di Sumatera Selatan. Kalau tadi Pak Bupati Oku di Oku, saya di Sumatera Selatan Pak. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Oku, generasi muda, harapan Provinsi Sumatera Selatan, dan mudah-mudahan harapan untuk Republik Indonesia. Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Yang juga kita hormati, hadir di sini Ketua DPD Pengurus Digital Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang baru tadi dikukuhkan, Bapak Heri Safrizal, AMD RSSKM. Kalau jengok sambutan berapi-api cak itu digital ini ya, aku rasa informasi ini nyebar sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa pasti sampai. Karena ketuanya tadi semangatnya luar biasa. Yang saya hormati juga Ketua Pengurus Digital Indonesia Pusat, Bapak Muhammad Siddiq K. Tomsiu SH. Datangnya dari Ambon apa dari Jakarta Pak? Yang jelas sekarang di Jakarta Pak ya. Asal muasal dari Ambon. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Bapak Yudhistira Panji Nugraha. Dan kami lihat di sini banyak juga para OPD Kabupaten Oku yang hadir sore hari ini.
inilah lewat jam kerja Pak Bupati, kelihatannya masih setia dampingi Pak Bupati. Saya juga didampingi oleh yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Pak Imam, beserta jajarannya. Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun yakinlah semua Bapak Ibu sekalian kami hormati. Saya akan menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Pertama-tama, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah sampai saat ini kita terus-menerus masih diberikan suatu kenikmatan yang sangat besar, terutama nikmat kesehatan, keimanan, dan kesempatan. Kita masih pada masa pandemi COVID-19 ini masih tetap dapat berkumpul bersama dengan menjalankan prosedur protokol kesehatan dalam menghadapi kebiasaan baru. Sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara pelantikan atau pengukuhan pengurus DPD Gradasi Sumatera Selatan dan DPC Gradasi Ogan Komering Ulu, serta pemberian pandu digital kehormatan kepada kepala daerah yang mendukung Pandu Digital Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini kehidupan masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari teknologi digital. Sebagian besar aspek kehidupan telah banyak menggunakan teknologi ini. Mulai dari belanja, konsultasi kesehatan, hingga belajar secara daring. Kalau kami perhatikan mulai dari kita bangun tidur sampai kita terlelap tidur, semuanya tidak terlepas dari digital ini. Masa pandemi pun semakin meningkat. Kebutuhan akan teknologi digital. Berdasarkan survei oleh United Nations Conference on Trade and Development dan Netcom Swiss E-Commerce Association melaporkan bahwa 52% responden setuju mereka belanja secara online lebih sering dibanding sebelum pandemi. Karakteristik COVID-19 yang proses penularan antar manusia terjadi melalui droplet membuat pertemuan secara fisik berkurang drastis. Manusia harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan saat beraktivitas di luar rumah. Berangkat dari kondisi tersebut, aktivitas pendidikan diharuskan dilaksanakan dalam jaringan atau menggunakan fasilitas pembelajaran elektronik. Tujuannya agar generasi muda kita tidak terkena pandemi COVID-19 yang parah. Kegiatan lain, bisnis, pemerintahan, organisasi, dan lain-lain mau tidak mau menyesuaikan diri dan mulai memanfaatkan fasilitas digital. Saat situasi berubah menjadi situasi yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, maka transformasi digital merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Transformasi digital secara umum dapat diartikan sebagai proses radikal yang terjadi di organisasi dalam memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang menyebabkan performa bisnis dari organisasi tersebut berubah drastis. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana kita tahu, pemerintah telah menyusun arah transformasi digital 2024, di mana pertumbuhan ekonomi digital harus mencapai 3,17% sampai 4,66%. Pemerintah akan memanfaatkan ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi hulu hilir serta memberi kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agresif pada perekonomian. Ada 4 faktor pendorong terjadinya transformasi digital. Faktor-faktor tersebut adalah perubahan regulasi, perubahan landscape persaingan, pergeseran perubahan kebentuk digital dari industri,
dan perubahan perilaku dan harapan konsumen. 4 faktor-faktor pendorong tersebut membutuhkan pilar pendukung yang akan mempercepat proses terwujudnya agenda reformasi digital, yaitu literasi digital. Kemampuan literasi digital merupakan hal yang paling krusial dalam mewujudkan transformasi digital. Masyarakat Indonesia tidak boleh hanya sekedar mengenal teknologi, tapi juga harus cermat menggunakannya. Tamu undangan yang saya banggakan, kendati mutlak terkait dengan teknologi digital, namun transformasi digital bukan semata tentang teknologi, namun juga memperhatikan unsur sosial seperti kultur dan masyarakat. Untuk itulah transformasi digital memerlukan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkannya. Untuk itulah kami sangat menyambut baik kegiatan pada hari ini. Besar harapan kami melalui pelantikan pengurus DPD Gradasi Sumatera Selatan dan DPC Gradasi Ogan Komering Ulu, juga pemberian pandu digital kehormatan kepada kepala daerah yang mendukung pandu digital Indonesia akan semakin mendorong proses transformasi digital saat ini yang mampu menghadirkan generasi yang berdaya saing tinggi, progresif, unggul dalam kompetensi, partisipasif, serta kolaboratif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia berbasis digital. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Sebelum kami kembali ke tempat duduk, tadi pada waktu penandatanganan disebutkan tertulis sana Dewan Pertimbangan, langsung tertuliskan nama saya. Kalau memang itu katakanlah memang tidak ini, silakan saja, tapi namun sebaiknya kalau menurut kami, karena hari ini kami adalah mewakili, mungkin bisa juga kita nanti diinikan dengan Pak Gubernur, mungkin sekalian untuk audiensi. Itu saja dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Tri Santoso, Bambang Tri Santoso SSN, selaku Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, mohon maaf, yang diwakili oleh staf ahli bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan, Bapak Dr. Andes Nelson Firdaus MM, yang kami hormati PLH Bupati Oku, Dr. Edward Chandra, kemudian yang saya hormati Ketua Umum Gradasi, Bang Oni, Ketua DPD, kemudian juga Ketua DPC Kabupaten Oku. Yang pertama, kami dari Kominfo tentunya mengucapkan selamat kepada teman-teman pengurus DPD dan DPC yang sudah dilantik pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat, semoga bisa amanah untuk ke depan dalam mengedukasi masyarakat di sekitarnya.
Yang kedua, tentunya kami juga mengaturkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah Kabupaten Oku, beserta SKBD, para kepala dinas dan jajarannya. Kami mohon dukungan karena memang transformasi digital ini tidak bisa kita hindarkan, dan Pak Jokowi telah memerintahkan kepada semua kementerian lembaga untuk segera mengawal transformasi digital ini dengan sungguh-sungguh. Di Kominfo tentunya transformasi digital itu dikawal dengan adanya 3 pilar. Kalau di kami ada 3 pilar, ada pemerintahan digital, ada masyarakat digital, dan yang ketiga adalah ekonomi digital. Ini yang didorong bersama untuk mempercepat transformasi digital. Di pemerintahan digital tentunya banyak regulasi, banyak juga aplikasi di sana yang dilakukan oleh Kominfo. Seperti yang Bapak Ibu tahu, ada beberapa peraturan menteri, juga undang-undang yang terkait dengan transaksi elektronik, kemudian UU ITE, juga terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini juga ada di Kominfo, termasuk juga nanti Kominfo menyiapkan pusat data center nasional. Ini juga ada di kami. Di masyarakat digital, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, tadi kita memang sudah mulai mengarah ke sana semenjak pandemi. Memang kita dipaksa untuk bertransformasi secara cepat, dan ternyata kita memang belum siap untuk menghadapi itu. Terbukti ketika sekolah-sekolah libur, kemudian pandemi masih melanda, kita kesulitan untuk pembelajaran daring dan segala macam. Awal-awal kita memang kesulitan, tapi kemudian belakangan kita sudah bisa melakukannya perlahan-lahan dengan baik. Di ekonomi digital, kebetulan di direktorat kami ada Direktorat Ekonomi Digital yang memang menangani masalah UMKM, kemudian juga petani nelayan go online segala macam. Di sana juga banyak program yang disajikan untuk mengawal proses digitalisasi di bidang UMKM. Di tempat kami ada Direktorat Pemberdayaan Informatika, yang dimana programnya salah satunya Pandu Digital, Pak. Pandu Digital ini adalah semacam fasilitator yang untuk mengawal literasi digital di masyarakat. Kita bekerjasama dengan teman-teman gradasi. Banyak teman-teman gradasi yang memang sudah menjadi pandu digital, dan pandu digital ini bukan organisasi, jadi merupakan program. Kemudian untuk berjalannya di daerah, ini bisa dijalankan oleh siapa saja, termasuk oleh organisasi gradasi. Ada banyak komunitas yang tergabung menjalankan program pandu digital. Karena saya di Kementerian Kominfo kebetulan sebagai koordinator pemberdayaan komunitas TIK. Jadi kami membawai beberapa komunitas TIK yang ada untuk diajak digandeng bersama mempercepat proses transformasi digital tadi. Yang kedua, Pandu Digital ini lahir inisiasi dari Pak Dirjen karena menganggap bahwa Kominfo tidak punya perpanjangan tangan di daerah, meskipun kita punya dinas Kominfo di daerah, tapi secara struktur memang tidak terkait langsung di bawah kementerian karena otonomi daerah. Jadi kami membentuk fasilitator untuk menyambung kepanjangan tangan dari Kominfo ini untuk bisa sampai melakukan pendampingan sampai ke tingkat desa, Pak. Tidak hanya di kabupaten kota, tapi sampai ke tingkat desa. Banyak fasilitator oleh kementerian lain yang sudah dibentuk, namun kami mencoba menjahit untuk kolaborasi bersama. Karena Pandu Digital ini memang dikawal oleh Pak
Dirjen Aptika ketika beliau dulu punya program yang namanya Pandu Desa. Ketika beliau menjabat sebagai BP2DK, beliau punya program Pandu Desa, kemudian sebagai Dirjen beliau membesarkan Pandu Desa itu kemudian menjadi Pandu Digital. Ada 3 tingkatan, Pandu Digital Purwa itu badge merah, kemudian Pandu Digital Madya itu badge biru, kemudian Pandu Digital Utama itu Pandu Digital dengan badge hitam. Ini yang tingkatan paling tinggi di Pandu Digital. Kawan-kawan yang sudah lulus menjadi badge merah, mereka sudah mulai bisa melakukan pendampingan di masyarakat seperti yang kemarin dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Koku, seperti yang sudah dilaporkan oleh teman-teman gradasi. Dan kami berharap dengan adanya pemberian badge Pandu Digital Kehormatan, mudah-mudahan dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota terhadap pendampingan oleh Pandu Digital ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan secara resmi nanti kami juga akan bersurat kepada provinsi, kabupaten, kota untuk mendukung pelaksanaan program Pandu Digital ini. Dan program yang besar sebenarnya literasi digital. Literasi digital ini kami mempunyai target 12 juta orang per tahun untuk literasi digital. Kemudian kalau Pandu ini kita mempunyai program 10.000 Pandu terbentuk di 2021. Jadi kami mohon dukungan sekali lagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk kita bersama-sama meliterasi masyarakat agar SDM Indonesia ini bisa kemudian lebih unggul, cakap digital, dan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian Pandu Digital Kehormatan yang mendukung Pandu Digital Indonesia. Kepada yang pertama kami mohon dengan hormat Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Nelson Firdaus MM untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan kepada pejabat Komunikasi Informatika Republik Indonesia atau yang mewakili dan Ketua DPP Gradasi Indonesia untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Didampingi oleh Ketua DPD dan Ketua DPC Gradasi yang telah dilantik. Kami persilakan.
Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan. Satu kali lagi Bapak, salam komandonya. Baik, terima kasih Bapak dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati selanjutnya yaitu penyerahan mandat pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Generasi Digital Indonesia DPC Gradasi Sumatera Selatan secara simbolis dari Ketua DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan kepada yang pertama kami mohon dengan hormat dari DPC Gradasi Kota Palembang Bapak Supriyanto SPD MSI, kami silakan. Yang kedua yaitu DPC Gradasi Kota Prabu Muli, Ibu Anita Arianti Esos MSI, kami silakan. Dan selanjutnya yaitu DPC Gradasi Kabupaten Oku Timur, Bapak Muhammad Iqbal Trihidayat SOSI MSI, disilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya penyerahan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus DPD Gradasi Sumatera Selatan dan DPC Gradasi Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta pemberian pandu digital kehormatan kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mendukung pandu digital Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon berkenan kepada staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Sumatera Selatan, Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu, dan seluruh pengurus DPD Gradasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilantik, Wakil Ketua 3 DPP Gradasi, Ketua Umum